Mungkin faktor kondisi fisik dan psikologis Lesti yang berbeda membuat baby gen beta yang akan dilahirkannya lebih berat dari Abang L ketika dilahirkan pada 26 Desember 2021 silam. Sebagai orang tua, tentu saja Leslar berharap anak perempuan mereka tumbuh menjadi bayi yang cerdas dan aktif, menyamai bahkan melebihi Abang L. Setidaknya Abang L yang lahir prematur dan masuk gen alfa tumbuh menjadi balita yang cerdas dan berani tampil di muka umum. Di antara sederet balita selebriti yang masuk gen alfa, Abang L memang lebih sering perform dibanding rekan-rekan seangkatannya seperti Ryanza. Di usianya yang baru 3 tahun, Abang L sudah hafal lagu-lagu perjuangan. Oke, terus Indonesia sejak yang lain boleh ikut nyanyi yuk. Tadi budak-budak bangsa cakep, terus sana daripada beta dibuat dibesakan bunda. ya. Anak semua, anak di sini yang ada sini. Mari beserta kita bermain belajar bersama. Tak cuma pandai bernyanyi, Abang L juga punya bakat melawak. Masyarakat dan netizen pun terhibur oleh aksi kocak Abang L. Kalau berangkat syuting, salim. Ma, tahu nggak? Iya maaf. Biasa kan papa juga pamit kalau lagi syuting sama abang ya kan. Abang tidur, papa syuting. Papa pamit kan sama abang kan. Dibanding-banding ke wuh. Di antara sederet balita selebriti yang masuk gen alfa, Abang L memang lebih sering perform dibanding rekan-rekan seangkatannya seperti Ryanza. Bisa jadi karena Abang L lahir dari rahim seorang diva dangdut. Talenta bermusiknya lebih kuat. Sementara Ryanza alias Cipung yang juga termasuk generasi alfa lebih menonjol di bidang lain. Di industri hiburan, balita selebriti yang termasuk gen alfa memang menyita perhatian publik. Seperti Amina dan Azura, Putri Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Bilqis Humaira Rozak, Putri Ayu Ting Ting yang menjadi angkatan pertama gen alfa karena lahir pada tahun 2013. Kalau gen alpha ya, gen alpha ini kalau nggak salah 2012 ya sampai 2024 ya kalau nggak salah ya. Mungkin menurut aku punya karakter tuh lebih sepenuhnya lebih ke digital, semuanya digital dan mungkin lebih up to date gitu ya, lebih kreatif lah gitu dibandingkan si Gen Z gitu kan. Mungkin Gen Z juga Gen Z akhir ya udah mendekati lah sama si Alpha, mungkin sama-sama udah
sudah semua segala sesuatu itu dengan digitalisasi gitu. Ini manusia sekarang tuh terbagi-bagi menjadi beberapa gen sesuai dengan tahun lahirnya. Sebagai saya millennials, kalau ngelihat gen alpha sekarang itu kan anak-anak yang bocil-bocil ya, itu pinter-pinter banget. Saya juga nggak kebayang nih, kalau 2025 ada gen beta ya. Gen beta. Beta itu kayaknya bakalan lebih cerdas daripada generasi saya dan generasi abang juga ya. Betul. Tapi kalau dilihat dari mental, tetap saya ingin bahwa gen Z, gen alpha, gen beta tetap mewarisi mental bajanya gen kami. Gen millennials ke atas, baby boomer. Karena sebenarnya gen-gen yang mencetak sejarah ini, itu punya mental yang lebih kuat kayaknya. Menurut aku semua generasi sama aja ya, palingan kayak emang setiap generasi makin di-upgrade lagi skillnya, terus mentalnya juga gitu sih. Menurut aku kalau gen alpha dan beta kayaknya makin bisa ini sih ngikutin apa yang bakalan mereka pelajari gitu, nggak kayak yang generasi sebelumnya yang susah ngikutin gitu ya. Menurut aku dari generasi-generasi kan pasti bakalan ada yang lebih maju kan, semakin lebih kayak ada inovasinya baru lagi. Dan aku sebagai generasi generasi Gen Z itu emang udah dipenuhi dengan teknologi banget gitu, semua tentang teknologi, apa-apa teknologi, terus mainnya juga kayak Instagram, TikTok, semua juga editing gitu kan. Melihat Abang L yang super aktif dan atraktif pun digadang-gadang menjadi superstar cilik. Wajar jika bayi perempuan Leslar yang direncanakan lahir pada 28 Februari 2025 bakal menjadi biduan cilik ternama. Terlebih secara usia, Bilar dan Lesti merupakan orang tua ideal untuk baby gen beta, di mana Bilar masuk gen milenial karena lahir tahun 1995 dan Lesti masuk gen Z karena lahir tahun 1999. Doain aja, dan apapun yang terjadi berarti itu adalah takdir terbaik yang Tuhan kasih buat kita. Yang penting sehat. Iya. Nah, sekarang gen beta kan yang punya, yang maksudnya orang tuanya kan rata-rata Gen Z, kalau enggak gen milenial, tapi rata-ratanya Gen Z kan gitu. Mungkin karena Gen Z sekarang kan juga banyak terpapar informasi, dan mereka juga pasti nyari informasi untuk pola asuh, untuk bagaimana mendidik anak gitu. Mungkin lebih gimana ya, lebih ilmunya itu lebih dicari gitu, bukan karena kan ada juga yang sebelum-sebelumnya mungkin lebih kayak dari orang dulu ngomongnya gini, percaya hal-hal begitu. Cuman kan kalau Gen Z sekarang mungkin lebih percaya apa yang emang ada terbukti gitu, kayak misalnya ada ilmu parentingnya dan lain-lain gitu. Karena mungkin lebih aware, jadinya mereka mendidik gen beta ini lebih juga mungkin. Oke, saya pribadi itu bukan orang yang anti banget sama zodiak dan sio, juga bukan orang yang sangat percaya. Cuman kalau misalnya ada keberuntungan di situ, kita aminin. Sama misalnya seperti Mas Rizky Bilar dan juga Mbak Lesti yang ingin anaknya nanti lahir pengen dapat sionya sio naga, ya kita doakan. Bilar kayaknya beda. Kalau Bilar itu sebentar ya. Kalau Bilar, kalau dari sio dia adalah sionya babi kayu. Babi kayu. Babi kayu. Nah, babi kayu di tahun ular nanti yang di pertengahan tahun ini ya, dia akan kena ciong berat. Dan kalau kena ciong berat, berarti apa? Akan ada masalah yang berhubungan dengan reputasi. Yang istilahnya dari cara berpikir itu kurang jernih. Iya, Lesti Kejora. Lesti Kejora, kalau saya lihat di sini 5 Agustus 99, jam lahir saya tidak tahu pasti, tetapi kelihatannya kalau melihat dari perjalanan dan hokinya sekarang yang cukup baik, kelihatannya memang bagusnya adalah api dan tanah. Di tahun ular kayu, kabar bagusnya selain ada tambahan job, tambahan income, dan bisa simpan uang. Jadi yang semester 1 ini masih ada bocor uang. Dan juga harus memperhatikan pinter-pinter lah membawa diri saat berhubungan dengan pasangan. Karena tahun naga kayu adalah tahun yang agak stres dalam hal hubungan. Telaten ngurus anak, berarti ibu ya asalnya. Nah, nalurinya kan tetap kelihatan. Tapi kakak juga bisa ngurusin anak. Ya, tapi lebih banyak istri saya lah.
Oke, ngalah lagi nih. Wih, memang iya benar. Siapa yang paling cerewet? Bener, ibu-ibu ya. Percaya atau tidak, publik dan netizen pun sangat antusias menanti baby Gen Beta dari kalangan selebriti. Terlebih di awal 2025 ini, selain Lesti, ada sederet artis yang tengah menanti persalinan. Di antaranya Kiki Saputri, Mahalini, Kesha Ratuliu, hingga Dea Sahira, istri Chan Kelvin. Lantas, siapa baby Gen Beta yang paling ditunggu-tunggu? Aku paling nantiin anaknya Mahalini sama Rizky sih, soalnya kan emang lagunya enak-enak, terus dua penyanyi juga kan, pasti kayak suara anaknya juga bisa-bisa nyanyi juga tuh, iya. Mahalini. Mahalini karena dari keluarga penyanyi ya, kita lihat ya apakah nanti anaknya akan jadi penyanyi juga orang tuanya atau pelari. Siti Badriah ya. Nggak tahu karena lucu aja, soalnya kan anak yang pertamanya Sarena tuh lucu banget ya. Terus yang sekarang tuh aku penasaran sih, apalagi kalau misalnya itu cowok, kayak penasaran banget. Maksudnya baby Chris dan Sibat dicampurin tapi versi cowok gitu. Soalnya yang Sarena sekarang kan centil banget kan, kayak sama bapaknya. Nggak tahu deh yang abis ini gimana. Pasangan Rizky Febian dan Mahalini juga tengah harap-harap cemas menanti baby Gen Beta, buah hati yang menjadi paduan jiwa raga mereka. Benarkah Mahalini ingin melahirkan di Bali? Mengapa pasca acara 7 bulanan, Putri Delina mengkhawatirkan kondisi kehamilan Mahalini, kakak iparnya?